Halo semuanya, apakah kalian pernah berpikir kalau menamatkan Minecraft itu bakalan mudah? Ya, tentu saja tidaklah mudah. Apalagi kalau kita bermain ditemani mereka-mereka ini. Ya, makin susah permainan kita. Dan untuk kalian semua, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini tetap berkembang dan tetap bisa memberikan video-video yang menarik untuk kalian semua. Saksikan, apakah kami bertahan di dunia Minecraft? Inilah kisah kami, bertahan 100 hari di dunia Minecraft. Di hari pertama, kami spawn di desert yang sungguh panas, gersang, dan juga tidak ada kehidupan di sini. Dan beruntungnya kami, tak jauh dari tempat kami spawn, kami menemukan desa para villager. Jadi kami pun langsung saja menghampiri desa itu, siapa tahu ada barang-barang yang bisa kita curi. Tanpa rasa bersalah, saya pun mencuri barang-barang mereka. Ya, walaupun isinya sampah, ya nggak apa-apa lah, timbang nggak ada ya kan. Karena aku menemukan hebel, aku akan mengambil semua hebel ini untuk kujadikan bahan panganku nanti. Dan aku pun tak sengaja melihat si panda sedang bergelut dengan iron golem. Karena aku pun tak tega melihat si panda, akhirnya aku pun turut membantu untuk mengalahkan iron golem tersebut. Setelah cukup lama, akhirnya kami berhasil mengalahkan iron golem tersebut. Dan karena saya youtubernya, akhirnya saya yang mengambil ironnya. Dasar serakah. Jangan dicontoh ya guys, orang-orang seperti tadi, serakah banget, parah emang. Dan tak lupa pula aku mengcrafting beberapa tools untuk keperluan miningku nanti. Karena aku berpikir abis ini aku akan memulai mining pertamaku. Setelah mendapatkan tools, aku pun mengajak mereka untuk mencari tempat mining. Dan ya, kami menemukannya. Akhirnya kami pun masuk ke dalam dan mencoba untuk mengumpulkan beberapa ore untuk dijadikan tools nantinya. Kami pun lelah dan akhirnya kami pun tidur. Hari kedua pun tiba. Aku dan si panda sedang bercocok tanam di luar gua tersebut. Maksudnya bercocok tanam bukan yang itu ya guys. Maksudnya ini bercocok tanam, ya kami menanam pohon. Jadi kalian jangan berpikir negatif, oke? Aku pun memanen beberapa kayu untuk membuatkan mereka shield, agar mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Ya kalau nggak dibuat ya mereka nggak bakalan buat. Itu masalahnya. Setelah aku mendapatkan shield, akhirnya aku berencana untuk mengalahkan semua makhluk yang ada di dalam gua ini. Di mana ada bahaya, di situ ada saya. Dan hasilnya aku mengalahkan mereka dengan mudah. Easy. Aku pun mengumpulkan beberapa ore di sini agar bisa kujadikan armor nantinya. Dan ya, aku menemukan diamond pertamaku. Diamond, diamond, diamond. Aku dapat diamond. Beberapa saat kemudian, kami pun cukup hoki karena menemukan mindset di sini. Cukup hoki banget sih. Kami pun memutuskan untuk masuk ke dalam. Dan tiba-tiba, aku melihat tengkorak hidup sedang berjaga di dalam mindset tersebut. Dengan gagah berani, kami pun bertarung sekuat tenaga dan berhasil membunuh para monster tulang tersebut. Dan ya, aku paling berjasa di sini. Aku pun menjelajahi tempat ini dan menemukan beberapa chest dan hasilnya sampah. Karena dirasa di dalam sini sudah tidak ada yang bisa kita ekspor lagi, kami pun memutuskan untuk keluar dari mineshaft ini. Di hari ketiga, kami pun sudah full armor dan memutuskan untuk meninggalkan gua ini dan memulai petualangan kami.
Dalam perjalanan, kami pun melihat sebuah villager outpost. Aku pun berencana untuk merampas barang-barang mereka. Boro-boro ingin merampas, malah kami yang dirampas. Pertempuran pun mulai sengit dan akhirnya kami pun berhasil mengalahkan mereka. Aku pun merampas barang-barang mereka dan tak lupa pula aku menolong Iron Golem. Dirasa sudah tidak ada yang bisa kita rampas lagi dan akhirnya kami pun melanjutkan petualangan kami. Hari pun sudah mulai malam dan akhirnya kami pun tidur. Hari keempat pun tiba. Kami menemukan villager outpost lagi. Dan ya, kami pun seperti sebelumnya mengalahkan mereka, merampas barangnya, dan juga melepaskan Iron Golem. Tiba-tiba emosiku pun membara dan aku pun membakar rumah para villager jahat tersebut. Dan ya, aku pun kena karma. Kami pun melanjutkan petualangan kami dan berharap bisa menemukan Desert Temple. Bukannya malah Desert Temple yang jumpa, ini malahan desa para villager. Dan ya udah, jumpanya cuma desa para villager, ya kita harus tetap bersyukur, ya kan? Aku menemukan blacksmith di sini dan aku pun mengambil isi chestnya. Dan ya, aku menemukan sapling di sini. Ya walaupun sapling udah nggak spesial lagi, tapi kita tetap ambil. Karena aku mau merubah tempat villager ini jauh lebih hidup. Atau bisa dibilang aku akan membangun basementku di sini. Dan tak lupa pula aku merampas barang-barang yang ada di desa ini. Karena dengan merampas aku pun merasa bahagia. Walaupun itu bisa menyakitkan orang lain, tapi aku bisa bahagia. Ya memang aku tangan panjang. Bukan ya guys, bukan. Hari pun sudah mulai malam dan akhirnya kami pun tidur di kosan kami yang baru. Dan ya walaupun kosan kami sangat sempit, tapi inilah kebersamaan. Di hari kelima hingga hari ke-10 aku pun berencana untuk membuat desa ini jauh lebih hidup. Dan saksikan, ini adalah progres dari cinematic videos. Enjoy! Setelah bercocok tanam, akhirnya kami berpetualang kembali. Dan ya, kami mendaki gunung dan melewati lembah. Kami pun menemukan Mineshaft di sini, tapi aku dan Ribuki memutuskan untuk tidak memasuki Mineshaft tersebut, melainkan si Brian dan Yubia yang memasuki Mineshaft tersebut. Kami pun meninggalkan mereka dan kami akan mencari apa yang kami mau, yaitu Desert Temple. Tak jauh kami berjalan dan akhirnya kami menemukan Desert Temple. Dan ya, wow banget sih, akhirnya kami menemukan Desert Temple. Kami pun langsung mengambil semua barang-barang yang ada di dalam Desert Temple ini. Ya walaupun barang-barangnya kurang berharga, ya nggak apa-apa lah, kita ambil aja semua.
Setelah mendapatkan barang-barang dari Desert Temple, aku pun menemui Brian dan Yubia. Dan ya, mereka menemukan ruins di sini. Kami pun langsung mengambil isi chest yang ada di dalam ruin tersebut. Dan ya, hasilnya pun lumayan lah. Setelah kami berhasil mengambil isi chest yang ada di ruin tersebut, akhirnya kami pulang ke rumah. Karena ya, nanti bakalan banyak monster yang mengikuti kita. Dan benar, kami pun dihadang oleh para monster. Karena kami pun kesel, akhirnya pun kami membantai para monster yang ada di sini. Anjing, memang bener-bener anjing. Aduh, setelah cukup lama, akhirnya pun kami berhasil mengalahkan mereka semua. Dan ya, akhirnya kami pun tidur dengan nyenyak. Hari ke-10 sampai hari ke-15, aku pun berencana untuk membuat nether portal. Karena di hari sebelumnya kita sudah menemukan ruins, aku pun berencana untuk mengambil obsidian yang ada di sana. Tapi sebelum aku membuat nether portal, aku memutuskan untuk bercocok tanam terlebih dahulu. Ya, karena aku nggak mau kekurangan makanan di sini. Dan tak lupa pula aku melakukan kegiatan pesugihan di sini, yaitu melakukan penggandaan uang. Sebentar. Maksudnya apa nih penggandaan uang nih ya? Salah skrip guys, salah skrip. Maksudnya menggandakan tanaman. Parah bener dah, skripnya nggak jelas, cok. Setelah aku selesai bercocok tanam, aku pun mengambil beberapa obsidian yang ada di ruin sebelumnya. Dan ya, akhirnya pun kami berhasil membuat nether portal. Sebelum masuk ke portal, aku pun di sini masih melakukan kegiatan motong-motongin batang kalian. Setelah memotong batang-batang kalian, aku pun merasa bosan dan aku pun melakukan hal seperti ini. Setelah selesai gabut, akhirnya kami pun memutuskan untuk pergi ke Nether. Setelah sekian lama, akhirnya kita pergi ke Nether, guys. Setelah masuk ke Nether, aku pun terkejut karena aku melihat air di Nether. Dan ya, ternyata itu bukanlah air, melainkan lava. Karena BTW di sini aku memakai shader dari Builder Shader gitu. Nanti gua kasih linknya di deskripsi. Belum apa-apa kami sudah dikejutkan oleh makhluk putih berkepala kotak. Dan dia mampu mengeluarkan jutsu api yang sangat sangat kuat. Dan ya, aku pun terkena jutsu api tersebut. Aku pun langsung panik hingga aku memakan 2 golden apple. Padahal sama aja efeknya. Karena saking kepanikannya, ya aku pun nggak sadar kalau aku makan 2. Tak jauh dari portal, kami pun menemukan Nether Fortress. Nether Fortress namanya kan guys. Aku lupa namanya. Pokoknya Nether Fortress rasa aku ya. Dan ya, kami pun langsung menuju ke sana. Kalian pun bisa melihat ini bener-bener kayak jalur kematian gitu guys, jalannya bener-bener parah banget sih, parah. Kalau kita salah langkah taruhan nyawa masalahnya guys. Jadi kita ya bisa kalian lihat nih jalurnya ya. Seperti mendaki gunung melewati neraka gitu. Setelah enak-enak jalan, ternyata si Brian masuk ke kolam lava. Dan ya, bisa kita lihat dia sepertinya sedang menikmati mandi lava di situ. Setelah melihat tragedi tadi, akhirnya pun kami berhasil masuk ke Nether Fortress ini. Dan ya, akhirnya pun kami berhasil menemukan Blaze Spawner di sini. Karena para Blaze ini rese, akhirnya pun kami melakukan tawuran dengan mereka. Dan ya, walaupun kami bertarung dengan cukup lama, akhirnya pun kami berhasil mengalahkan mereka semua. Ya lumayan, kita dapat Blaze Root di sini. Setelah sebelumnya kita berhasil mengalahkan para Blaze tersebut, akhirnya kami di sini memutuskan untuk balik dulu ke rumah. Karena apa? Karena di sini kita masih membutuhkan persiapan yang matang. Karena di Nether ini cukup sangat sulit juga ya untuk kita jelajahi gitu guys. Rencananya tadi kalau bisa kita spawnnya di kayak Nether Forest, bukan Nether Fortress. Karena di Nether Forest kita bisa grinding Enderman, ya kan? Jadi lumayan kita pas lagi grinding dapat matanya dan kita singgah di Nether Fortress dan itu benar-benar perfect. Kita udah bisa ngelawan naga.
Gitulah guys, tadi rencananya maunya sih kayak gitu, tapi apalah daya karena ini default banget, jadi ya dapatnya seadanya ya kan. Ya udahlah ya kan, nggak apa-apa. Hari ke-20 sampai ke hari 25 aku pun berencana untuk membuat farm kami jauh lebih besar. Dan ya kalian pun bisa lihat farm yang sebelumnya itu bener-bener kecil banget. Apalagi itu lahannya yang udah nggak bisa kita lebarin, tempatnya yang nggak higienis dan lain-lain. Tapi sebentar, kalian pasti banyak yang nanya, "Bang, kenapa XP-mu cuma 1 bang?" Sudah kutebak kalian bakalan ngomong seperti itu. Jadi gini guys, di hari sebelumnya aku keluar dari Nether, aku pun memutuskan untuk mining dulu. Tapi ketika aku sedang mining, aku nggak tahu kalau aku disamperin oleh makhluk yang berwarna hijau. Ya kalian udah tahu lah itu makhluk apa kan. Dan ya begitulah guys, kenapa XP ku pun menjadi 1 di sini. Oke, kita bakalan lanjut ke video utama guys. Di sini aku dan Nubia sedang memperluas farm kami, dan ya kami bertujuan untuk tidak kekurangan makanan nantinya. Dan untuk kalian semua jangan lupa untuk subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tetap bisa memberikan video-video yang menarik buat kalian semua. Dan untuk kalian semua jangan lupa untuk membuat Indomie dan juga kopi. Dan saksikan, ini adalah progres dari pembuatan farm kami. So, enjoy! Hari ke-25 sampai ke hari 30, kami pun berencana untuk membuat rumah pertama kami di sini. Dan ya, kalian pasti sudah melihat kami sebelumnya tinggal di rumah para villager dan itu pun sangat tidak higienis, ya kan? Jadi di sini kami membuat rumah agar kami bisa tinggal di tempat yang lebih layak. Sebelum melakukan pembangunan, aku di sini sedang membersihkan lahannya terlebih dahulu. Dan ya, karena di sini tempatnya bagus, jadi kami pun berencana untuk membangun di daerah sini saja. Dan untuk kalian semua jangan lupa untuk membuat Indomie dan juga kopi. Saksikan, ini adalah pembangunan dari rumah kami berempat. So, enjoy! Akhirnya sekian lama kita berhasil membuat rumah pertama kita di dunia Minecraft guys. Dan ya walaupun rumah kita kecil-kecilan, setidaknya kita bisa tinggal di rumah yang lebih layak guys. Dan ya kalian pasti sudah pada tahu kalau sebelumnya kita tinggal di tempat yang tidak layak, yaitu kita ngekos di tempat para villager. Dan itu pun kita tidurnya di luar bukan di dalam, itu masalahnya. Hari ke-30 sampai hari 35 aku di sini sedang melakukan kegiatan mining guys. Karena di sini kita kekurangan resource dan juga XP. Kalian lihat XP ku tuh berapa? Ya, segitulah XP ku. Jadi aku pun berencana untuk menaikkan XP agar kedepannya aku bisa membuat enchanting table dan mengenchant barang-barangku.
Creeper bab. Males sekali main kayak gini. Setelah mati tadi pun aku merasa trauma dan tidak ingin melakukan kegiatan mining kembali. Karena ya, aku bolak-balik mati sama creeper. Karena sebelumnya kita sudah dapat beberapa diamond, aku pun berencana untuk membuat enchanting table terlebih dahulu. Karena aku berencana untuk mengupgrade pickaxe ku nanti dan berharap bakalan mendapat Unbreaking 3 dan juga Fortune 3. Karena itu sih yang aku harapkan untuk saat ini. Karena kalau kita dapat efek dari Unbreaking 3 dan juga Fortune 3, kita bakalan lanjut mencari beberapa diamond lagi. Soalnya aku di sini berencana untuk full armor diamond dan secepatnya kita bakal ngelawan dragon nantinya. Karena sebelumnya kita sudah buat enchanting room, aku pun di sini mencoba untuk menaikkan XP ku terlebih dahulu di dalam nether. Setelah XP ku sudah cukup kurasa, aku pun langsung saja mengenchant pickaxe yang aku punya. Dan ya, aku pun berharap bisa mendapatkan Unbreaking 3 dan juga Fortune 3. Dan ya, aku pun di sini merasa kecewa karena aku tidak mendapatkan Fortune 3. Ya, walaupun di sini kita dapat Unbreaking 3, tapi kita nggak bisa didampingi sama Fortune 3, sama aja guys. Aku merasa kecewa. Untuk menutupi kekecewaanku, aku pun langsung saja melakukan kegiatan mining lagi guys. Karena ya di sini lumayan lah shield tools-nya berguna untuk mining kita. Setelah cukup lama aku mengumpulkan diamond, aku pun mereset efek dari enchanting pickaxe ku. Di sini aku mulai mengenchant pickaxe ku lagi dan berharap bisa mendapatkan Unbreaking 3 dan juga Fortune 3. Dan ya, akhirnya pun aku berhasil mendapatkan itu semua. Setelah mendapatkan apa yang ku mau, aku pun menyuruh Yubia untuk menyusun beberapa blok diamond. Dan ya, akhirnya pun aku berfoya-foya di sini. Setelah mendapatkan beberapa diamond, aku pun langsung membuatkan mereka armor diamond. Dan akhirnya pun kami berhasil memakai full armor diamond guys. Wow, mantep nggak itu? Setelah kami semua sudah mendapatkan full armor diamond, aku pun langsung saja men-trap para pillager untuk mendapatkan ender pearl. Setelah aku mendapatkan ender pearl, dan aku pun langsung saja membuat ender pearl ini menjadi Eye of Ender. Akhirnya udah bisa kita ngelawan naga. Hari ke-40 sampai ke hari 50 kami pun sudah berhasil mendapatkan full armor diamond guys. Dan di sini kita udah mempersiapkan beberapa resort untuk kita menemukan ender portal. Dan ya, ini bakalan menjadi perjalanan yang cukup panjang dan juga pastinya melelahkan. Dan ya, jangan lupa untuk kalian membuat Indomie dan juga kopi dan nikmatilah ini perjalanan kami. So, enjoy.
Akhirnya setelah sekian lama kita bisa menemukan stronghold di sini. Stronghold namanya kan? Aku lupa. Kayaknya iya sih. Tapi sebelum aku ke ruangan Ender Portal, aku pun di sini sedang mengambil beberapa buku. Ya, karena buku-buku ini sangat berguna kali untuk enchanting room yang ada di rumah. Ya, kita bakalan ngambil semua buku yang ada di sini. Lumayan lah, buku gratis. Siapa yang nggak mau buku gratis sebanyak ini kan? Apalagi tuh berguna. Ihi. Setelah aku berhasil mengambil beberapa bookshelf, akhirnya pun aku di sini mencoba untuk mengaktifkan Ender Portal dan ya, inilah hasilnya. Portalnya pun sudah aktif dan akhirnya pun kami masuk ke dalam portal tersebut. Dan akhirnya kita masuk ke dalam portal naga tersebut guys. Dan ya, apakah kami mampu menaklukkan naga terkuat di dunia Minecraft? Dan ya, pastinya untuk kalian semua jangan lupa untuk membuat Indomie dan juga kopi, karena video ini benar-benar menarik dan juga sangat-sangat epic buat kami berempat pastinya. Dan saksikan, ini adalah pertempuran kami berempat. So, enjoy! Akhirnya setelah sekian lama kami pun berhasil mengalahkan naga terkuat di dunia Minecraft guys. Setelah berhasil mengalahkan naga, kami pun langsung pergi ke NCT untuk mengambil Elytra dan juga kepala naga. Dan tak lupa pula kami mengambil telur naga yang kami tinggal sebelumnya. Akhirnya pun kami berhasil melewati tantangan di dunia Minecraft guys, yaitu melawan naga terkuat di dunia Minecraft. Dan ya, akhirnya pun kami berhasil menamatkan Minecraft guys. Dan ini pun salah satu pencapaian buat kami semua. Enjoy banget sih, parah. Hari ke-50 sampai ke hari 60, kami pun berencana untuk membuat farm sapi dan juga domba. Karena di tempat kita tinggal itu benar-benar kita nggak punya sapi dan juga domba. Jadi kami pun berencana untuk membuat farmnya dulu, membuat tempatnya dulu. Baru kami akan menjelajah ke seluruh samudra untuk mendapatkan sapi dan juga domba. Agar ya tempat kita tuh jauh lebih hidup gitu loh. Dan ya nikmatilah, ini adalah progres dari pembuatan farm sapi dan juga domba kita guys. So enjoy!
Setelah kami berhasil membuat peternakan kami, akhirnya pun aku dengan Ribuki melanjutkan untuk membuat farm otomatis pumpkin dan juga melon. Karena membuat farm otomatis melon itu kita nggak terlalu sulit dan itu sangat menguntungkan sekali buat kita semua. Karena ya itu salah satu bisa jadi bahan pangan dan juga bisa kita trade nantinya ke para villager, ya kan? Jadi itu sangat keuntungan besar buat kita guys. Jadi nggak perlu capek-capek buat trade para villager nanti. Karena lumayan lah, karena ini pun bisa jadi stok bahan pangan kita nanti guys. Ya pastinya ini sangat-sangat berguna sekali untuk kita ke depannya guys. Setelah kami berhasil membuat farm melon otomatis, akhirnya aku dan si Ribuki melanjutkan untuk membuat farm XP Enderman guys. Dan ya kalian pada tahu kan, kalau XP kita benar-benar sedikit. Apalagi armor kita sekarang itu belum ada yang di-enchant guys. Jadi ya kita mau nggak mau harus membuat farm XP agar kita mengenchant beberapa armor kita. So, untuk kalian semua jangan lupa untuk membuat Indomie dan juga kopi. Dan nikmatilah, ini adalah progres dari pembuatan farm XP Enderman. So, enjoy! Akhirnya setelah sekian lama kami pun berhasil membuat farm XP Enderman guys. Dan ya akhirnya pun kami di sini bisa grinding XP dengan tenang guys. Cakep memang lah. Setelah aku sudah mendapatkan cukup banyak XP, aku pun mengenchant semua armor yang aku punya. Dan aku pun berharap bisa mendapatkan Blast Protection dan juga Fire Protection guys. Pokoknya ada protection-protectionnya itulah. Soalnya kedepannya kita bakalan kembali lagi ke Nether untuk mendapatkan apa itu namanya ya? Netherite ya, Netherite. Mentahan Netherite apa ya? Aku nggak tahu. Pokoknya ya kayak Netherite gitu guys. Jadi itulah kedepannya kita bakalan mencari itu agar kita bisa mengupgrade armor yang kita punya. Hari ke-65 sampai ke-75, aku pun berpikir untuk membuat villager breeder dan membuat villager trading hall. Karena ya di sini para villager di tempat ini udah pada menghilang, entah kemana aku pun nggak ngerti. Dan ya makanya aku berinisiatif untuk membuat villager breeder agar mereka bisa bereproduksi semakin banyak guys. Jadi kita nggak capek-capek untuk mencari villager nantinya. Namun di sini aku nggak ada replay mode. Jadi otomatis ini videonya bener-bener video dari recording asli. Jadi sama sekali nggak ada sinematik videosnya gitu guys. Dan nikmatin aja lah video kali ini. So enjoy.
breeder. Dan inilah saatnya kita tidur dengan nyenyak. Akhirnya di sini para villager sudah mulai memproduksi keturunan guys, dan ya lumayan lah di sini sudah mulai banyak para keturunannya. Dan inilah waktu yang tepat untuk kita membuat villager trading hall guys. Tapi di sini aku membagi tugas, Shiribuki yang mengatur para villager, sedangkan aku berfokus untuk membuat tempat para villagernya. Dan pastinya untuk kalian semua jangan lupa untuk membuat Indomie dan juga kopi. Dan saksikan, ini adalah proses dari pembuatan villager trading hall. So, enjoy. Setelah aku selesai membuat villager breeder dan juga villager trading hall, aku pun di sini nggak ada kegiatan sama sekali guys. Dan ya kalian pun bisa lihat aku di sini cuma melangkah pelongo untuk melihat Shiribuki bekerja saja. Ya aku udah males banget gitu karena jemari-jemariku ini kayak mati rasa, kaku, nggak bisa bergerak. Bahkan melakukan senam 5 jari pun susah. Jadi kayak gitu lah guys. Aku di sini bener-bener males banget ya. Udah nggak tahu apa yang mau kita apain lagi gitu. Udah kelar semuanya di sini. Ya kan, ya pokoknya kayak gitu guys. Aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi sekarang. Jadi ya kayak ginilah kerjaanku untuk saat ini. Tapi sebentar, kalian pasti bakal nanya, Bang, kenapa XP-mu 116 bang? Lo nge-cheat ya? Nggak ngotak lo ya? Parah lo nge-cheat lo. Jadi gini guys, otak lo nge-cheat. Dikarenakan aku nggak ada tujuan untuk ngapa-ngapain lagi, nggak ada sesuatu yang bisa kita lakukan, jadi aku kembali ke Ender untuk menaikkan apa namanya ini XP ku. Karena ya kalian udah pada tahu tuh XP sedikit 30 tuh kayaknya kurang banget gitu. Jadi udah kurang, di sini pun kita nggak ada kerjaan gitu. Ya udahlah sekalian aja kita farming XP aja lah kan. Jadi kayak gitu guys. Akhirnya di sini kita sudah sampai di hari 80 guys. Di hari ke-80 ini kami pun mencari apa yang kami mau, yaitu netherite. Karena ya ini ampun kali guys, netherite capek banget nyarinya. Ini aku udah berapa jam ini main, ini nggak ada yang namanya menjumpai netherite pun nggak ada gitu. Kesel banget rasanya. Parah sih. Diamond itu kayaknya jauh lebih mudah walaupun agak lebih sulit di 1.18 ini. Tapi netherite ini ya Allah, susah kali dicari. Karena aku di sini sudah mulai stres tingkat tinggi, aku pun melakukan apa yang orang lakukan juga guys, yaitu melakukan tidur di nether. Bukan tidur ya, maksudnya kita melakukan taktik membawa tempat tidur gitu, menjadikan tempat tidur ini jadi bahan peledak gitu guys. Dan akhirnya pun kami berhasil mendapatkan Ancient Debris di sini guys. Wow banget, sumpah loh. Setelah cukup lama, akhirnya pun kami berhasil mendapatkan beberapa Ancient Debris, dan di sini kita bakalan pulang dulu ke rumah dan langsung saja mengupgrade tools dan armor yang kita punya. Ya walaupun di sini nggak dapat banyak, tidaknya kita dapat guys. Dan itu capek sekali, mataku sakit, demam, ya pokoknya gitu ya guys. Sesampainya di rumah, aku pun langsung mengupgrade armor yang aku punya, dan ini bener-bener cakep banget loh. CBL cakep banget loh, cakep.
Setelah selesai mengupgrade armorku, aku pun langsung saja memajang armorku tercinta di kamar guys. Dan ya ini bener-bener cakep banget loh, CBL cakep banget loh. Setelah kami selesai mengupgrade semua armor kami, inilah saatnya kita pergi ke Nether kembali guys. Dan inilah saatnya kita mencari kepala Wither Skeleton. Kita membutuhkan 3 guys. Dan ini adalah saat yang kalian tunggu-tunggu. Kita bakal ngelawan bos terkuat di dunia Minecraft guys, yaitu Wither Skeleton. Bentar. Apa nih Wither Skeleton? Maksudnya bos Wither guys. Salah ngomong itu, bos Wither Skeleton. Dan nikmatilah ini ada pertempuran kami berempat. So, enjoy. Setelah sekian lama kami pun berhasil mengalahkan bos terkuat di dunia Minecraft guys. Kami pun langsung pulang dan membawa kebahagiaan dan kemenangan. Kami pun langsung membuat beacon di depan rumah agar ini menjadi kenang-kenangan kita bahwasanya kita berhasil bertahan 100 hari di dunia Minecraft guys. Dan ini adalah pencapaian yang terbaik untuk kami berempat, karena ini pertama kali kita menamati Minecraft itu masalahnya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Dan terima kasih juga yang udah subscribe. Semoga bertambah rezekinya dan juga mendapatkan kesehatan dan juga kesuksesan. Dan jangan lupa untuk kalian semua untuk komen, kita next kita buat seperti apa. Apakah kita main mode hardcore, atau kita bakalan main mod, atau kita main kayak di BM only tapi hardcore atau survival biasa. Jadi untuk kalian silahkan komen, nanti akan saya pantengin komen kalian satu-satu. Jadi misalnya kalau ada yang cocok, akan kita mainkan next video. Oke guys, terima kasih buat kalian semua. See you, bye-bye. Helikopter, helikopter.